Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur serta puja takwa kepada Allah. Senantiasa Allah memberi taufik, hidayah serta inayah pada malam yang mulianya dengan izin Allah dapat melangkah untuk sama-sama kaparayuk urang yang naparayuk oleh Allah malamnya dengan izin Allah pada langkah tajak salawat ke urang yang nama salawat oleh Allah. Salawat serta salam kepada Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat salam kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama yang mutabar. Yang mulia kepada alim ulama, gure-gure, tungku-tungku, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian yang mulia, tungku imam masjid, tungku mukim, Bapak Datuk, Bapak Sekdes, Tuha Haput Pahalapan, anggota beliau, kedua pemuda Bandung Muda dan Budi, yang mulia ketua panitia serta ke Bandung jajarannya, yang mulia kepada muspika, dan yang mulia kepada urung si kamu, kaum mak, kaum ayah, adik-adik, abang-abang, tengku-tengku, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan sejenak wade untuk lo sampaikan tausiah muyadah bahan renungan, mudah-mudahan bermanfaat bagi gedanya Bandung. Cuma bunda bak lunduk nada jikat bacut leurungnya gelake bahasa agak menjempu bacut. Mungkin kadang daurung si kamu di sini memang katrip tinggal di Aceh, mungkin bahasa Aceh menteng dalam masa proses. Jadi mungkin sedikit banyak ji luntuan menyolong jamu jampu sang agak gurah-gurahi becut, tapi menyam Melayu aja, Aceh aja. Tapi hanapu belum sampaikan pokok-pokok hukum kupasan baik dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Aceh. Mudah-mudahan katanya Pak malam yang mulianya mendapat ridha daripada Allah, kasih sayang Allah, dan merupakan syafaat di yaumil kiamah kelak. Cuman yang pertama sekali kedatangan pada malam ini tujuan dan maksud hanyalah untuk katanya parayuk urang yang diparayuk oleh Allah yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mahal. Nabi Muhammad itu mahal. Jadi barang yang mahal jangan main-main. Apalagi hati tidak tersentuh dengan maulud Nabi.
hati tidak tersentuh dengan maulid Nabi, mungkin hati itu akan bermasalah di yaumil mizan hari. Karena Nabi Muhammad itu mahal. Maksudnya mahal, nama yang bergandingan di dalam surga dengan nama Allah cuma nama Nabi Muhammad. Tertulis di dalam tiang-tiang surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka menyemalamnya hana terus langkah kena nyu agak berat aja. Tapi yang gak terus langkah, syukur alhamdulillah mendapat taufik dan hidayah. Yang kedua, apakah itu maulud bid'ah? Kita jangan serta-merta mengatakan bid'ah. Cuma yang lebih eloknya, yang lebih bagusnya, kita hidup bermazhab sajalah. Kalau bermazhab tentu enak. Maksudnya jangan serta-merta dikatakan maulud bid'ah, azan 2 kali hari Jumat bid'ah, talqin jenazah bid'ah, apa lagi? Banyak bid'ah. Baca Quran di kuburan pun bid'ah, apa lagi? Baca kunut waktu subuh pun bid'ah, apa lagi? Banyak bid'ah. Tapi enggak ada yang bilang makan pakai sendok bid'ah, enggak ada yang bilang. Padahal Nabi tidak pernah makan, Nabi pakai sendok, enggak pernah. Sementara kita nyoba jubu pakai sendok, padahal pakai sendok bid'ah. Jadi menyopega-pega bid'ah, woino cok sendok pindah. Menyocok kuah dalam belangong caluk baik pakai sendok. Bid'ah. Nabi tak pernah duduk di atas sofa, tak pernah. Jadi sofa itu bid'ah. Apalagi banyak bid'ah. Jadi jangan serta-merta dihukumi bid'ah, jangan. Apalagi maulud Nabi. Tengku maulud ada dalil enggak? Kalau kita ngaji punya dalil, tapi kalau kita nongkrong di warung-warung enggak punya dalil. Sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasumu yauma isnin?" Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, "Zaka yauma ulidtu." Hari Senin hari dilahirkan aku, maka aku berpuasa. Maka puasa sunat yang ada dalam satu pekan 2 selain puasa Daud. Ada puasa Senin, ada puasa Khamis. Kalau puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Itu puasa Daud. Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Khamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka. Tapi kalau puasa Jumat saja enggak boleh, tapi diikutkan dengan yang lain, puasa Khamis, puasa Jumat. Ada kala puasa Jumat, puasa Sabtu. Jangan cuma Jumat, enggak boleh. Karena hari Jumat itu hakikatnya lebaran. Jadi hari lebaran enggak boleh puasa. Kalau lebaran haji, lebaran puasa itu lebaran syariat. Tapi kalau hakikatnya lebaran hari Jumat, maka kami para laki-laki kalau enggak pergi Jumat agak berurusan karena hakikatnya lebaran. Yang kedua, hakikatnya lebaran lewat di atas titian siratal mustaqim. Yang ketiga, hakikatnya lebaran lewat dihisab. Pemeriksaan di yaumil kiamah, itu hakikat lebaran. Yang keempat, hakikatnya lebaran lewat di atas mizan, itu hakikatnya lebaran. Yang kelima, hakikatnya lebaran di dalam kuburan kita tidak disiksa, tidak kena azab dan siksa kubur. Itu hakikat lebaran. Sementara lebaran yang lebaran puasa, itu lebaran syariat. Makanya kenapa ada puasa hari Senin? Karena Nabi berpuasa membesarkan hari kelahirnya beliau. Hari lahirnya beliau hari Senin. Maka itulah dalil maulud. Itulah dalil maulud. Yang kedua, lahirnya Nabi Muhammad bertepatan pada 12 Rabiul Awal.
Kenapa Allah memilih 12 Rabiul Awal? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 11? Kenapa enggak 13? Kenapa Allah pilih 12? Di dalam 12 itu ada makna. Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad di atas permukaan bumi, membawa umat manusia, membawa agama ini 12 pokok hukum. 12 pokok hukum yang kembali Rasulullah. Lahir Nabi pada 12 Rabiul Awal, gemi agamanya, gemi Islamnya 12 pokok hukum. Itulah namanya 12 Rabiul Awal. Yang mana yang dibawa oleh Nabi 12? Waktu lahirnya Nabi dibawa 12. Apa yang dibawa? Yang pertama rukun iman 6. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman hari kiamat, iman qada dan qadar 6. Lahirnya Nabi Muhammad dibawa rukun Islam 5. Mengucap 2 kalimat syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, man istata'a ila sabila. 6 tambah 5 pada 11. Dengan lahirnya Nabi dibawa rukun ihsan 1. Apa rukun ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka apabila tidak bisa engkau melihat Allah, Allah melihat engkau. Itulah dinamakan rukun ihsan 1. Jadi rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1, 12. Itulah makna 12 Rabiul Awal. Maka dengan berkat kita merayakan hari lahirnya Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah untuk bisa kita melakukan yang 12 macam yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita mampu mengerjakan, kita mampu melakukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 12 Rabiul Awal. 2. Yang kedua, lahirnya Nabi Muhammad di atas permukaan bumi ini ada 4 wanita yang berkecimpung waktu lahirnya Nabi. Ada 4 wanita yang berkecimpung waktu lahirnya Nabi. Dan wanita tersebut punya makna dan punya rahasia. Na makna na rahasia bak pedraurinang. Sebenarnya uring inangnya orang luar biasa. Uring inang orang luar biasa. Cuma sering di luar maka biasa-biasa mentah. Itulah wanita. Ada 4 wanita yang berkecimpung waktu lahirnya Nabi. Siapa mereka? Yang pertama Aminah, yang kedua Ashifa Abdurrahman, yang ketiga Suwaibah, yang keempat Halimatus Sa'diyah. 4 wanita. Aminah, Ashifa, Suwaibah, Halimatus Sa'diyah. 4 wanita yang berkecimpung waktu lahirnya Nabi. Aminah ibunda Nabi, yang mengandung Nabi, yang melahirkan Nabi itu Aminah. Malah Aminah wanita yang pertama sekali tahu Nabi Muhammad itu Nabi. Wanita yang pertama sekali tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Itulah Aminah yang pertama kali tahu. Karena waktu Aminah mengandung Rasulullah, malaikat dari langit turun menghabarkan kepada Aminah, "Ya Aminah, di dalam kandunganmu wahai Aminah ada seorang Rasul, ada seorang Nabi." Itulah malaikat turun dari langit. Waktu Aminah ngandung ke Nabi, malaikat netren dari langit, "Ya Aminah, dalam kandungan gada siro Rasul, dalam kandungan gada siro Nabi." Itulah Aminah. Dalam kandungan sudah ada malaikat mengkhabarkan bahwa Nabi dalam kandungannya, bahwa Rasul dalam kandungannya. Tapi yang sakit menyakitkan apa? Masih ada hamba-hamba Allah umat Muhammad yang mengatakan bahwa ibunda Nabi dan ayah Nabi di dalam neraka. Masih ada. Sakitnya bukan main.
Dan pun sudah ada orang-orang yang mengatakan bahwa ibunda Nabi dan ayah Nabi dalam neraka, masih ada pengikut yang model itu. Kenapa? Yang paling pegah pakan dan tembut bak urang yang laganyan pakan. Duknan kai pedebit haba yang bawa ibunda Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Cuma paham cuma satu hadis. Apa Nabi katakan? Inna abi wa abaka finnar, bahwa sungguh bapakku dan bapak engkau dalam neraka. Cuma satu hadis saja tega dia melemparkan ayah Nabi dan ibunda Nabi dalam neraka. Padahal ibunda Nabi tidak dalam neraka. Gaji menyona lang kampung aliran-alirannya nepiyuh kedih. Pupun apa turut lom lalagian model hanjit mulut ilahi. Tanyakan orang ahli hadis, kita bukan ahli hadis, kita ahli hadas. Tanya orang ahli hadas rayu ada ubud. Pakar-pakar hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, banyak-banyak pakar hadis. Tapi mereka enggak pernah mengatakan ibu dan Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Kenapa kita tega melemparkan ibu dan Nabi, ayah Nabi dalam neraka? Makanya janganlah ikut-ikutanlah. Kaji piyo ke dia aliran-alirannya, hanya jelas saja alirannya. Baik cuma azan 2 ke salah, tarawih 20 salah, yang 8 yang betul. Warotu cipu rakaat yang betul dong. Atau manusianya mendung pelai kedip, yang pelai kelung ke BLD. Maka piyo ke dia. Cikalan ibunda Nabi. Maka pakailah pikiran, pakai dengan bahasa kasar, pakai otak lah. Jangan serta-merta mengatakan ibunda Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Coba pandang cerita Ukasyah. Kiban cerita Ukasyah. Di saat Nabi tibanya mau wafat, Nabi beri ceramah kepada para sahabat. Sahabat Nabi jumlah 124.000 orang. Itu jumlah sahabat 124.000. Sama dengan jumlah Nabi, sama. Cuma ada pembagian, ada sahabat 40, ada sahabat 10, ada sahabat 4. Itu banyak pembagian. Cuma sahabat 124.000 orang. Itu jumlah sahabat. Cuma dikatakan sahabat punya 3 kategori. Yang pertama hidup semasa dengan Nabi, yang kedua beriman kepada Nabi, yang ketiga pernah melihat wajah Nabi. Itu sahabat hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan melihat wajah Nabi. Itu sahabat. Ada yang hidup semasa dengan Nabi tapi tidak pernah melihat wajah Nabi. Hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak melihat wajah Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia disebut Sayyidut Tabi'in, penghulu segala tabi'in. Uwais Al-Qarni hana rempok kalan wajah Nabi, karena beliau nihira orang si inem, karena punya ibu sudah tua, sudah sepuh, nejaga nerawat ibu sehingga merempok kalan wajah Nabi. Di saat ibunya meninggal, dia berangkat ke Madinah mau temui Nabi, tapi Nabi sudah wafat. Nabi kawafat, jadi setibanya Madinah tidak pernah melihat Nabi. Maka menangislah Uwais Al-Qarni, tapi menangis dia punya salam daripada Rasulullah. Karena di saat Nabi kena wafat, nepesan Mbak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, ya Umar, apabila suatu hari nanti kau temui yang bernama Uwais, kirimkan salamku buat dia. Kirimkan salamku buat dia apabila kau temui yang bernama Uwais. Jadi jangan kau cuma mengirim salam, kau minta doa pada dia. Kau minta doa pada dia. Tapi di saat Rasulullah sudah wafat Nabi, semasa Sayyidina Abu Bakar dia cari Uwais tidak pernah dapat. Semasa Khalifah Sayyidina Umar baru dapat yang nama Uwais. Malah dia tanya, yang di antara kalian ini siapa yang bernama Uwais? Tidak ada.
Ada yang bernama Uwais? Tidak ada. Ada itu satu orang yang di belakang, yang dia cuma jagain gembala kami. Tanya ngilekut Nasiro yang jaga-jaga gembalaan kami yang kamu, yang bernama Uwais. Sudah tanya, engkau yang bernama Uwais? Iya. Engkau pernah melihat Nabi? Enggak. Engkau dikirimkan salam oleh Nabi. Bukan saja salam dikirim oleh Nabi, tapi kami diminta doa pada engkau, wahai Uwais. Jadi yang jadi tanda tanya, apa kelebihan Uwais? Kok bisa Nabi kirim salam dan disuruh minta doa oleh Nabi untuk sahabat-sahabat? Apa kelebihan Uwais? Cuma kelebihan dia merawat ibunya. Maka siapa yang durhaka dengan ibu dan ayah, jangan pernah kau akan melihat wajah Nabi di yaumul kiamah. Maka kalau punya ibu, punya ayah, punya dosa, punya salah, pulang minta maaf pada dia. Kalau kerinduan kepada Nabi, Uwais Al-Qarni kerinduan kepada Nabi tidak terbendung, tapi dia tidak bisa ketemu Nabi karena punya ibu. Padahal kalau dia minta izin sama ibu, wahai ibuku, izinkan aku untuk berangkat ke Madinah, aku temui Rasulullah, pasti ibunya mengizinkan. Tapi Uwais tidak meminta izin pada ibu karena sayang ibunya sudah sepuh, sudah tua, sudah kabur. Maka dia rawat sampai ibunya meninggal, baru berangkat ke Madinah. Nyampe Madinah enggak ada Rasulullah, sudah wafat. Tapi beliau dikirim salam oleh Rasulullah, malah beliau mendapat disuruh minta doa oleh Rasulullah untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kelebihan Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat, cuma Sayyidut Tabi'in. Maka yang punya ayah, punya ibu, punya salah, minta maaf pada dia. Nyo yang nama, yang nayah, ya laki maaf. Menyohanah merupakan kalian wajah Nabi uro kiamat. Kerinduan pada Nabi tanya tak terbendung. Karena Nabi Muhammad itu mahal. Mahal Nabi Muhammad. Pingin bertemu dengan Rasulullah hari esok. Malah Rasulullah akan menghadiri waktu kita sakratul maut. Nah yang petalkin tanya boleh saja Rasulullah yang talkin. Cuma enggak nampak. Di saat sakratul maut, di saat sakit naza, yang bahasa Aceh sakit nada, la doa. Jadi waktu kita talkin, la ilaha illallah, bisa saja Rasulullah yang datang, bisa saja Rasulullah yang mentalkinkan. Tapi kalau kerinduan kepada Nabi, cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, Nabi akan menghadiri waktu kita sakratul maut. Dan insya Allah mudah kita talkinkan, mudah mengucap 2 kalimat syahadah. Tapi sekarang kerinduan kepada Nabi, sayang cinta kepada Nabi enggak ada. Cikalan ada puga pengumuman lagi yo. Perayu urolhe Nabi nyo yang tu. Aci acok PKH soh kampung. Karena mungkin BLT PKH kada. Kalau ada fulus mulus, enggak ada fulus manfus. Makanya maulud Nabi nyonyokan. Ya Nabi Muhammad. Jadi di saat Nabi mau wafat, kedua wafat Rasulullah ke sahabat, dikumpulkan sahabat sebanyak berapa jumlah sahabat? 124.000. Tapi banyak sahabat-sahabat. Nabi di antara golongan sahabat-sahabat, Nabi berdiri di dalamnya untuk memberi ceramah. Siapa yang ada berurusan dengan aku, dengan ulun, maka kisaskan aku pada hari ini. Kena biso yang nam urusan dengan lun, maka uronyo kisas lun. Poh lun balik, baik poh lun uro kiamat. Poh lun balik, baik poh lun uro kiamat. Mandum sahabat, semua sahabat terdiam, enggak ada yang berdiri. Mandum sahabat teduh, mesiro, hana mencunggok waktu. Karena itu maka Rasulullah berdiri, siapa yang ada bermasalah dengan ulun, maka berdirilah, ambil kisas pada ulun. Jangan di esok hari kiamat dikisaskan ulun. Tolong di antara kalian bangunlah kisas ulun. Kalau ada yang berurusan dengan ulun, tolong bangunlah. Tidak ada yang berdiri satupun. Sayyidina Abu Bakar terdiam, Sayyidina Umar terdiam, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, semua terdiam, enggak ada.
Tapi ada seorang yang dia bangun di sudutnya masjid. Ya Rasulullah, saya punya bermasalah dengan engkau ya Rasulullah. Saya pernah kena tongkatmu ya Rasulullah di punggungku ya Rasulullah. Di saat engkau merapatkan saf barisan perang, disitulah aku kena dengan ujung tongkatmu ya Rasulullah. Maka hari ini aku tuntut kisas balik karena engkau sudah minta tadi ya Rasulullah. Maka para sahabat mintalah, ya Uqasyah, jangan kau kisas Rasulullah, jangan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Uqasyah, kisaskan aku. Kata Sayyidina Umar, ya Uqasyah, jangan kau kisas Rasulullah, kisaskan aku. Sayyidina Ali, ya Uqasyah, jangan kau kisah Rasulullah, kisahkan aku. Sayyidina Utsman sama semuanya minta diganti, enggak mau. Sayyidina Uqasyah tetap sasarannya Rasulullah. Kalian para sahabat diam semuanya karena aku pingin kisahnya Rasulullah. Sayyidina Bilal pun terduduk dia. Kata Rasulullah, ya Uqasyah, apakah engkau benar mengingin kisah aku? Benar ya Rasulullah. Ya Bilal, tolong pulang ke rumah, ambilkan tongkatku. Tolong pulang, ambilkan tongkat. Sayyidina Bilal dengan gegabah terburu-buru dia pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Keluar Fatimah Zahra. Ya Bilal, kenapa engkau pulang terburu-buru? Kenapa engkau cuma wajah agak berbeda dengan hari-hari yang lain? Kata Bilal, wahai Fatimah Zahra, di masjid para sahabat semuanya terdiam. Uqasyah minta memukul Rasulullah di punggungnya Rasulullah. Semuanya minta ganti, enggak mau. Cuma sasarannya Rasulullah, wahai Fatimah Zahra. Kata Fatimah, wahai Bilal, tolong sampaikan pada Uqasyah, suruh pukul putri Rasulullah saja, jangan kau pukul Rasulullah. Kata Bilal, wahai Fatimah Zahra, Uqasyah tidak mau, cuma sasarannya Rasulullah. Kami sudah pingin mengganti semuanya, enggak mau. Hasan dan Husain cucu Rasulullah pun minta, enggak ada yang mau. Semuanya terdiam, yang maunya cuma Uqasyah, dia sasarannya Rasulullah. Maka diambillah tongkat, dikasihlah untuk Bilal bin Rabah, dibawalah ke masjid, diserahkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tongkat. Diambillah tongkatnya Nabi. Maka dipanggillah Uqasyah, kemarilah engkau. Ini tongkatku, kau kisahkan aku. Ya Rasulullah, dipegang tongkatnya Rasulullah oleh Uqasyah. Ya Rasulullah, di saat engkau memukuli, bukan kau pukul, tapi kau merapatkan saf barisan perang, cuma karena ujung tongkatku di punggungku, aku enggak punya baju. Maka hari ini aku pun akan kisah engkau ya Rasulullah, tak punya baju. Lagi-lagi buka baju Nabi. Nabi langsung buka baju. Nampaklah kulit Nabi yang cukup mulia. Kulit Nabi putih kuning, kulit Nabi putih merah. Putih-putih Rasulullah tidak nampak urat. Putih Rasulullah hanya nampak urat. Putih tanya, dua urat, hijau-hijau urat. Abu Lahab juga putih orang Abu Lahab. Abu Lahab kalau berjalan di dalam gelap, dia nampak putih kulitnya Abu Lahab, nampak. Segitunya gantengnya Abu Lahab, tampannya Abu Lahab luar biasa tampan. Kulitnya saja berjalan di dalam gelap nampak putih-putih. Aciron jalan teput, ada putih. Tidak, tapi Abu Lahab nampak putih-putih tangannya. Cuma akhlaknya jahat. Yang putih-putih bro, akai cucu Abu Lahab. Abu Lahab ganteng, tapi akai bro. Gaya yang bro akai putih, anak kemuan Abu Lahab. Makanya begat akhlak. Maka dibuka baju Rasulullah, nampaklah kulitnya Nabi yang sangat luar biasa, kelembutannya Nabi. Maka Uqasyah ambil tongkatnya Rasulullah, diletakkan tongkatnya, langsung dipeluknya Rasulullah. Uqasyah mencium tubuhnya Rasulullah yang mulia. Kata sahabat di dalam masjid, wahai Uqasyah, kenapa kau bikin nangis kami semua? Seandainya kami tahu bahwa ini rekayasa kamu, wahai Uqasyah, tidak kami menangis. Apa kata Uqasyah?
Kalau tidak, gini aku jadikan cerita, tidak sempat aku mencium tubuhnya yang mulia. Maka siapa kulit yang tersentuh dengan kulit Rasulullah, maka hari kiamat tak akan dimakan oleh api neraka. Mukasyah cuma tupeh kulit dengan kulit, hai pajuh di neraka. Di Aminah, ibundanya Nabi, Nabi di dalam kandungan, kok bisa isi neraka? Mukasyah cuma tupeh kulit dengan kulit sagai. Kulit Mukasyah tersentuh kulit Rasulullah, tapi tidak dimakan oleh api neraka. Tapi Aminah ibundanya Nabi, Nabi di dalam kandungannya. Bukan 1 hari 2 hari, 9 bulan di dalam kandungannya. Kenapa kita tega mengatakan bahwa Aminah itu isi neraka? Kenapa? Maka pandanglah. Yang kedua, Abdullah, kata Nabi, Nabi pernah berbekam mengambil darah. Dia panggil Abdullah, ya Abdullah, kemarilah engkau, ini darahku, tolong buang pada tempat yang tidak dilihat orang, tolong buang darahku. Diambillah darah Nabi oleh Abdullah. Dia pergi ke belakang, dia lihat gak ada orang, dia minum. Lalu dia kembali kepada Nabi. Nabi nanya lagi, ya wahai Abdullah, sudahkah engkau buang darahku? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang tidak dilihat orang? Tidak ada Rasulullah. Di mana? Di dalam perutku. Kenapa kau minum darahku itu najis? Wahai Rasulullah, darah engkau bercampur dengan darahku, tidak akan dimakan oleh api neraka tubuhku. Itulah bila Abdullah, cuma darah Nabi bercampur dengan darah Abdullah, tubuhnya tidak dimakan oleh api neraka. Tapi Aminah ibundanya Nabi, Nabi di dalam kandungan, bercampur darah Aminah dengan darah Nabi, kok bisa tega mengatakan Aminah itu isi neraka? Maka baiklah ikut-ikut alirannya. Hai tengku na alirannya tidak dua, hana pupua bah bina gede, yang ke masin lambu. Ijin ke masin perle lambu mu beuk kemangat bu, bek mantau bawa pingan hana thok nak bu. Benang kok masin tikrek dua krek kajutnya kemangat bu. Menanciknya aliran-alirannya pangkas ke pangkas bekli. Ada kedina kadang tanya untuk keluarga yang memahami demikian, ajarkan dia, beri paham dia. Sebenarnya dia bukan mengikut-ngikut alirannya, cuma dia nggak pernah keluar. Coba dicontohkan. Wate tawarmo na be kama na bau kamar sendiri na bau tidak, kamar sendiri bau enggak, karena kamar sendiri enggak punya bau, tapi menyada monggok di dalam pelangkah mata uliku baru kita mau pakon be kama ya Allah. Tapi kenapa pada dia nggak ada bau? Karena dia sering di situ. Coba bawalah dia, masuklah dia ke mall, bawalah ke Suzuya, bawalah ke mall-mall berbintang, bawalah main-main jauh-jauh. 1 pekan kau bawa pulang dia masuk kamar sendiri. Apa ngomong dia? Waduh, bau kali ini. Kenapa sudah kau rasa bau? Karena aku sedang mencium yang wangi-wangi di luar sana. Ini baru rasanya bau. Makanya yang memahami aliran-aliran itu, bawalah dia keluar sebentar. Kasih paham di luar sana, bawa pulang lagi. Wah, ini yang bodoh. Baru tahu dia bodoh. Tapi kalau dia di sini terus menerus, dia nggak tahu dia sangka dia orang pandai, padahal bukan. Keluarlah sana, cari paham. Kenapa kami bikin maulud? Kenapa nggak bisa maulud? Kenapa ini bisa salat azan Jumat 2 kali? Kenapa kami sekali? Coba kasih paham. Sebenarnya nggak ada yang salah. Salat subuh pakai kunut sah, nggak ada kunut pun sah. Yang salah nggak ada subuh. Itu yang salah. Pakai kunut sah, nggak ada kunut sah. Tetapi ada mazhabnya. Kalau antum mazhab Hanafi yang nggak ada kunut, tapi kalau mazhab Syafi'i punya kunut. Oh, kami nggak punya mazhab ya Ustaz. Kami langsung pegangan pada Al-Quran dan hadis. Oh gitu, langsung pada Al-Quran dan hadis. Iya, kami juga pegangan pada Al-Quran dan hadis.
yang mengatakan kami pegang pada Al-Quran dan hadis, itu ngomongannya benar, tapi masa hidupnya salah. Yang pegang Al-Quran dan hadis toh, itu hidupnya sesudah sahabat. Sesudah sahabat. Contoh Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu yang pegangnya Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari sendiri bermazhab Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Muslim sendiri bermazhab Hanafi. Itu yang pakar hadis, ahli hadis sendiri dia bermazhab. Maka Imam Bukhari kalau salat subuh dia pakai kunut. Tapi kalau Imam Muslim dia nggak ada kunut karena dia bermazhab Hanafi. Kalau Imam Bukhari pakai kunut. Imam Bukhari menghafalkan hadis sebanyak 600.000 hadis. 600.000 hadis dia hafal. Tapi salat subuh pakai kunut. Kita cuma 3 hadis. Leboh hadis tak ada baca. Salah apa dia hilang? Hana pakai kunut sembahyang. Aneh. Makanya ikut-ikutan. Buka kembali demi yang mundur. Jadi ada 4 wanita yang berkecimpung waktu lahirnya Nabi. Yang pertama Aminah, kedua Asifah, ketiga Suwaibah, keempat Halimatus Sa'diyah. Maka keempat-empat wanita tersebut punya makna dan punya rahasia. Dan makna-makna dari 4 wanita Allah berikan kepada orang-orang yang merayakan hari lahirnya beliau, yang merayakan hari lahirnya Rasulullah. Yang pertama Aminah. Makna Aminah aman. Makna Aminah aman. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapat keamanan, ketentraman di dalam hidupnya. Karena diambil daripada kata-kata Aminah. So yang peraya oleh Nabi mendapatkan Aminah aman. So yang peraya oleh Nabi mendapat keamanan, ketentraman dalam hidup. Hai tungku, ulun maulud kada titik tun, tapi larmo sa perang lako. Sabe-sabe karu tungku sa ijah sa pakai. Mungkin saja ada kesalahan pada mauludnya. Yang kedua, Asifah bidan waktu lahirnya Nabi. Bidan dari bumi Asifah, bidan dari langit Asiyah dan Maryam. Makna Asifah obat. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapat kesembuhan pada segala penyakit. Diambil daripada kata-kata Asifah, bidan Nabi. Maka siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapat kesembuhan pada segala penyakit. Ustaz, saya maulud udah tiap-tiap tahun tapi remati enggak sembuh-sembuh. Mungkin ada kesalahan dalam maulidnya. Nanti kita aturkan syarat-syarat maulid. Kalau ada yang salah nanti ajak Bapak Datuk maulid sekali lagi. Mungkin ada yang salah di dalam. Maka rematiknya kolesterol enggak sembuh-sembuh. Ada salahnya di dalam. Yang ketiga, Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Maka kata Suwaibah, kata Abu Lahab pada Suwaibah, budak dia, ya Suwaibah, itu Aminah, adik ipar itu. Kau jagain dia, kau rawat dia, karena suaminya sudah nggak ada lagi. Itu suaminya adik daripada saya. Kau jaga dia, kau rawat dia ya. Dia hamil tua. Nanti kalau lahir anaknya kau kabarin aku. Sebenarnya Abu Lahab itu bukan Abu Lahab namanya, Abu Uzzah. Abu Uzzah. Jadi dipanggil Abu Lahab karena waktu Nabi ceramah di atas bukit, Abu Lahab naik ke atas bukit. Waktu Nabi kasih ceramah kepada umat-umatnya, kata Abu Lahab, "Ya Muhammad, tabbalaka. Ya Muhammad, tabbalaka. Ya Muhammad, celaka engkau." Barusan dia ucap tabbalaka, turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Kena sendiri dia. Makanya kalau ada orang-orang celaka yang ingin ceramah, nanti takut dia yang jadi celaka. Malam ini jadi ceramah, kenapa dia nggak datang? Apakah kita bisa memponiskan seperti yang tadi? Jangan. Karena Abu Lahab dia naik ke atas bukit. Ya Muhammad tabbalaka, celaka engkau.
Barusan dia ucapkan tabbalaka, turun ayat tabbat yada Abi Lahab, maka dipanggillah Abu Lahab. Nama dia bukan Abu Lahab, Abu Uzza. Pagi Senin lahirnya Nabi, datanglah Suwaibah. Abu Uzza, ya, engkau sudah ada keponakan. Orang Arab langsung nanya, keponakanku laki perempuan? Laki. Wah, senangnya aku sudah ada ganti daripada adikku yang sudah meninggal. Senangnya aku, kata Abu Lahab. Wahai Suwaibah, engkau kumerdekakan. Engkau kumerdekakan. Maka Abu Lahab, dia pernah menyumbangkan satu budak waktu lahirnya Nabi. Harga budak waktu itu kira-kira 50 juta lah. Jadi Abu Lahab sumbang 50 juta untuk lahirnya Nabi. Kalau ada orang lagamuku yang sumbang di bawah 50 juta, berarti di bawah level Abu Lahab. Cuma 200.000 dia kasih, di bawah level Abu Lahab. Tapi jangan sedih, jangan gundah. Abu Lahab 50 juta, dia tidak beriman. Tapi kita 200.000 orang beriman. Tentu lebih baik yang 200.000. Makanya jangan susah dan gelisah. Walaupun 100.000 kita sumbang untuk maulud Nabi, pahalanya banyak. Tapi Abu Lahab 50 juta, dia dapat juga. Mana dapat? Di dalam kuburan dia ada dapat keringanan. Dalam riwayat ada dia menghisap-hisapkan tangan, ada susunya di tangannya. Ada dalam satu riwayat lain, setiap Senin dia ada kelebihan di dalam kuburan, karena cuma memerdekakan satu budak waktu lahirnya Nabi. Itu kelebihan dia. Nah, makanya seorang Yahudi dan Nasrani cuma senang lahirnya Nabi, itu balasan dari Allah. Apalagi orang yang beriman, senangnya lahirnya Nabi bukan main, balasannya yaumul qiyamah. Maka dapatlah Aminah aman, Asifah obat, Suwaibah pahala. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. 4. Halimatus Sa'diyah, ibunda yang menyusui Nabi. Nak, tuanku tolong saya, ayo. Jangan ribut nak. Nah, kali bagi kue kali. Udah makan kue? Udah belum? Ini ada kue masih ditutup sama panitia, enggak dikasih makan Ustaz. Kesaja kembali ke kertas bejat baju. Bukan, cuma terhindar daripada hama. Udah, enggak apa-apa. Nanti kita makan. Nek, tolong jangan ribut ya. Sebentarnya enggak lama. Anak mit memang agak payah betul. Anak mit jangan hukum. Hanya dupu, pandai dupu. Teman tanya yang dupu ni cok lihat. Benar tu buat kalau cok lihat. Tirum dah anak cok anak buat. Ya, mana. Bukai le, bukan le. Udah nyampe ke mana tadi? Aminah aman, Suwaibah pahala, Asifah obat, Halimatus Sa'diyah ibu susu Nabi. Makna Sa'di keberuntungan. Siapa yang merayakan maulud mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Maka siapa yang merayakan maulud mendapat 4, mendapat Aminah, mendapat Suwaibah, mendapat Asifah, mendapat Sa'diyah. 4 kita dapatkan. Maka orang kampung ini dan sekitarnya yang senang dengan merayakan maulud Nabi mendapat pertama keamanan, kedua mendapat pahala, ketiga mendapat kesembuhan segala penyakit, yang ketiga, yang keempat mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Tengku, apakah kampung kami dapat yang tadi 4 itu? Insya Allah dapat kalau kita pelihara 4 lagi. Ini 4 yang harus kita pelihara. Yang pertama, syarat melakukan maulud ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan memerintahkan hamba-hambanya kecuali dengan keikhlasan. Malam ini kita ikhlas datang dari rumah, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan jabatan, harta, keluarga, anak, istri, suami kita tinggalkan di rumah. Kita minta izin sama suami, bang kasih izin adik buat malam ini. Adik pergi ke tempat ceramah maulud, ingin dapat pahala.
Jadi malam ini kita tinggalkan semuanya demi siapa? Demi Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman salah satu kamu sehingga kau lebih mencintai suamimu ketimbang aku, lebih kau cinta istrimu ketimbang aku, lebih kau cinta anakmu ketimbang aku, lebih kau cinta jabatan dan harta ketimbang aku. Tidak sempurna iman salah satu kamu, kata Nabi. Maka malam ini keikhlasan, jauh perjalanan cuma untuk merayakan Maulud Nabi. Ikhlas yang pertama. Yang kedua, syarat melakukan maulud jangan ada maksiat pada tempat maulud. Apa maksiat tempat maulud? Banyak. Kumpul-kumpul laki sama perempuan, maksiat. Makan maulud bareng-barengan sama laki sama perempuan, maksiat. Kadang-kadang tiap jobu na yang tugor-tugombu, lalu kombum tu gompung rinam. Maksiat. Bisa saja panitia undang orang yang berzikir hari maulud, undanglah dia aja, jangan bikin-bikin mulut. Atai no aneh, no mulut mentang, teta undang gure-gure yu mendiki pegah babah, bikin-bikin mulut dia. Apa dinamakan big box. Tempat maulud aja nggak bisa, apalagi tempat pesta. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Tempat pesta sebenarnya jangan dibikin apa keyboard itu nggak bagus, kurang bagus. Karena yang dimaksud pesta itu apa? Kita mensyukuri. Masa mensyukuri kita goyang-goyang sana sampai jam 12 malam belum pulang-pulang, cuma ngomong-ngombor aja di sana. Makanya kurang elok. Kalau ada pestanya di rumah, ngundanglah ustadz, suruh baca dalail khairat, suruh baca zikir-zikir, dapat pahala yang banyak, dapat keberkahan. Tuh apa kita ngundang kibau-kibau cuma blum. Kan sayang nenek-nenek datang pesta, dia mau makan nggak bisa. Kejantungan lagi ini soalnya nih. Gede amat dia suaranya. Sayang nenek-nenek kejantungan, waktu makan nggak bisa makan, ngomong pun susah. Di mana tinggalnya? Di sana. Dengan siapa kemari? Suami. Nasinya ketebangan dia. Sayang nenek-nenek. Untuk apa kibot-kibot? Cuma belum ganggu orang. Coba saya kasih contoh. Sholat. Pernah sholat kan? Sholat. Jamaah kan? Jamaah. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah dengar sendiri hukumnya apa? Wajib. Baca surat Al-Fatihah dengar sendiri hukumnya wajib. Baca surat Al-Fatihah didengar orang yang kedua hukumnya makruh. Baca surat Al-Fatihah didengar orang yang ketiga hukumnya apa? Haram. Kenapa kok bisa jadi haram? Karena mengganggu orang lain. Kegedean dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman. Jamaah pula Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang dia lihat siapa baca padahal. Ganggu orang, salat ganggu orang pun kok bisa jadi haram hukumnya. Apalagi bikin keyboard di rumah kita, ada anak-anak kiri kanan rumah, kadang anak itu masih kecil, suara sonya keyboard bom. Apa itu kerjaan? Maka tolonglah, khususnya anak-anak muda lah. Ini dunia mau kiamat. Itu apa lagi main keyboard? Apalagi bikin maulud. Saya sering nyampaikan pada pemilik sound, jangan hidupin lagu-lagu sebelum ceramah. Belum. Oh, lagu yang lebih belum. Boromoti dom ni kok mau kebambui boromoti dom. Aci yang pemilik sound, coba hidupinlah dalail khairat. Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Yasin. Kan
bagus kita dengar. Malaikat turun dari langit, dia lihat, cocok. Tapi titik, belum titik. Malaikat udah turun, naik lagi dia. Kata malaikat, kenapa nih? Ini apa nggak jelas titik. Makanya panitia bikin maulud yang senang Nabi. Syukurlah alhamdulillah malam ini nggak ada seperti demikian. Apalagi bikin pentasnya bentuk binatang, bentuk unta. Dia bolongin di tengah, masuk ustaz ke dalam. Disuruh ceramain sama ustaz, disuruh pegang tali lagi. Ya ilahi. Waktu lahirnya Nabi, patung-patung hancur. 360 patung di dalam Ka'bah hancur. Kenapa waktu maulud ada lagi patung-patung? Makanya itulah kesalahan maulud. Syukur alhamdulillah malam ini nggak ada patung, cuma bunga-bunga di tepi jalan, sekarang di tepi tungku. Terima kasih pemuda, ini bunga-bunga. Walaupun disewain nggak apa-apa, nanti kembali lagi punya orang. Syukur nggak ada pentas-pentasnya yang kurang elok, nggak ada. Nah makanya itu syarat maulud, pertama ikhlas, kedua jangan ada maksiat. Jadi wanita sama laki nggak boleh bareng-barengan makan, duduk sama-sama nggak boleh. Akan merayakan maulud, jagalah norma-normanya. Berpakaian waktu maulud kan yang bagus-bagus. Kenapa hari lebaran kita berpakaian baru? Kenapa malam ini nggak pakai baju baru? Padahal hari-hari sebelum maulud jauh-jauh hari udah persiapan. Wah ini baju untuk malam maulud, ini tuh hari maulud. Kok bagus sekali ya merayakan hari lahirnya Rasulullah. Bukan saja lebaran, tapi orang lain yang pesta, kita yang sibuk cari-cari baju. Orang lain pesta, kita jadi darah barunya. Apa itu perempuan? Malam ini nggak ada baju bagus-bagus. Tapi nggak apa-apa, syukurlah. Yang penting auratnya tertutup, udah selesai, nggak apa-apa. Cuma wanita punya kehormatan. Yang paling banyak jatuh di atas titian siratal mustaqim para wanita, kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi. Paling banyak jatuh di atas titian siratal mustaqim para wanita-wanita. Tapi di atas titian lewat medan nggak pernah jatuh. Tapi di atas titian siratal mustaqim yang banyak jatuh para wanita. Tapi punya sebab, lima sebab. Kalau ibu-ibu, umi-umi takut jatuh nanti hari kemudian, nanti pulang sini, mulailah 5 sebab. Yang pertama, sebab jatuh wanita di dalam neraka jahanam tidak menjaga kehormatan. Padahal wanita ini punya kehormatan. Nggak boleh goyang-goyang di depan laki-laki, itu kehormatan. Nggak boleh. Nggak boleh goyang-goyang, apalagi ada sekok bagi dua. Nggak boleh, apa sekok bagi dua lagi. Apalagi hari pestanya ada taburan bunga di atas lintu darah baru kan. Boleh, sebenarnya boleh, tapi lihat dulu yang segede apa. Ini segede dia. Nggak boleh, SMP SMA nggak boleh. Nah, tapi yang segini dia boleh, lucu-lucu. Kalau udah SMP SMA, yang nontonnya para pemuda. Dia yang joget, pemuda yang, nah itulah dia. Makanya nggak boleh, wanita jaga kehormatan. Makanya selama ada aplikasi TikTok, ini wanita sudah banyak nggak ada kehormatan lagi. Selama ada aplikasi TikTok, udah mulai dia taruh HP-nya di Yongma waktu masak. Dia masak juga nyanyi-nyanyian masak sendiri, itu lagi. Makanya wanita sudah banyak kehilangan kehormatan gara-gara aplikasinya. Sebenarnya jangan kau salah aplikasi punya orang, tapi kenapa kita mempergunakan aplikasi untuk menghilangkan kehormatan kita diri sendiri? Itu urusan aplikasi orang, bukan salah aplikasi. Yang salah kita, kenapa menggunakan aplikasi untuk menghilangkan kehormatan para wanita. Nggak boleh goyang-goyang di HP, nggak boleh. Apalagi nggak pakai kerudung lagi, lihat ini lehernya lagi.
pakai baju dasar lagi, masuk dalam kolam renang lagi, bajunya nipis lagi. Yang lihat ini laki-laki. Makanya laki-laki banyak nggak makan dia. Sering lihat-lihat itu udah kenyang dia. Sayanglah ibu-ibu, tolong jagalah kehormatan ibu. Nggak boleh lihat-lihat sama orang. Maka yang pertama, yang kedua, yang banyak jatuh di dalam neraka jahanam ibu-ibu karena tidak menjaga pakaian. Nggak jaga pakaian. Makanya ibu-ibu banyak ini pakaiannya kan. Wujud kal Adam, Adam lain tabar. Dia pakai ada tapi tidak ada. Maksudnya bukan longgar. Jarang ibu-ibu pakai seperti baju saya malam ini, jarang, nggak ada. Paling-paling baju Putri Duyung lagi. Sempit. Kalau ada pesta di kampung, wah bajunya. Laki di belakang, bininya di depan. Makanya laki di belakang, nongol dia. Dia panggil temannya, wah, mentah, beres, badan ideal, jet dah kerja, ini kayak kerja aja lah. Iya, ilahi. Kenapa ibu-ibu kok senang pakai baju ketat? Senangnya di mana sih? Sebenarnya bukan ibu yang senang, kami yang senang. Nih lekuk-lekuknya nampak. Maka sayang ibu-ibu. Di pintu surga tertulis anti haramon alat dayus. Di pintu surga, anti haramon alat dayus. Engkau wahai surga haram dimasuki orang dayus. Kata sahabat pada Nabi, ya Rasulullah, dayus itu siapa? Suami yang membiarkan istrinya dalam maksiat itu suami dayus. Ayah ibu membiarkan anak-anak dalam maksiat itu ibu dan ayah dayus. Haram masuk surga disebabkan membiarkan anak-anaknya dalam maksiat. Walau salla, walau hajja, walau sama, walau sadaqata. Walaupun dia salat, puasa, haji, zakat, sedekah, haram memasuki surga Allah dikarenakan anak-anaknya dia memakai pakaian ketat. Maka tolonglah adik-adik yang engkau yang belum dikasih suami sama ibu, yang belum dikawinin sama ibu, tolong jagalah pakaiannya. Sayangi ibu-ibumu. 9 bulan engkau di dalam kandungannya, kau makan darah kotornya, dilahirkan bersimbah dengan darah, dirawat, dijaga sehingga kau hari ini sudah kenal nasi, kenal uang. Kenapa enggak sayang pada ibu dan ayahmu? Sayang dia. Robahlah pakaianmu. Itu apa pakaian ketat-ketat? Juga suami, jaga promoh suami. Sayang diri tanyos. Tak merati mengkubuh-kubuh babah. Bom sabah betul-betul sembung dalam masjid. Tapi dikarenakan istri pakai pakaian ketat diharamkan surga Allah. Haji bolak-balik, umrah bolak-balik, sedekah, tahajud malam, duha pagi. Tapi istri tidak pakai kerudung, haram surga suami. Makanya ibu-ibu kalau sayang pada suami enggak usah ucap I love you 3 hari, enggak usah. Tapi jagalah pakaianmu. Makanya suami kalau istri mau pergi kondangan pakai pakaian ketat, nanya dia, mau kemana dia? Itu mau kemana? Pakaianmu itu mau kemana? Tapi sekarang susah kita nanya-nanya. Kenapa? Dek mau kemana? Abang nanya. Abang kok nanya-nanya? Makanya serba salah. Makanya abang, suami, tanya ke rumah. Dek, nak ajak pesta? Iya, sud aja. Sud baja ketat. Baik ya pahrum surga alung ada om tua. Soot, narusan. Narusan. Baik apakah nak urusan? Mau belah manyam kume bakau ah. Mau belah manyam, bakau ah mau belah nemel he. Ingi-ingi lakon apa bawah. Makanya tanya suami agak susah tanya baca. Bakon. Walaupun tak ibadat tak penting dulu. Uro malam-malam muro tak semayang tak puasa.
tamu sedekah, dah harap surga Allah, gara-gara rumah bambulat dalam neraka. Yang kenyang rumah sehingga hari kiamat apabila dibawa dalam neraka jahanam oleh malaikat, disuruh oleh Allah, apa kata bini-bini? Wahai malaikat, aku tidak mau masuk neraka Allah. Kenapa? Karena aku berbuat maksiat di dalam dunia, suamiku diam aja, nggak pernah dia ngelarang. Maka aku tidak mau masuk neraka seorang diri sebelum engkau masukkan suami-suamiku ke dalam neraka. Karena kami sudah janji hidup semati dalam neraka. Nah, makanya janganlah kobra gara-gara perempuan. Makanya ibu-ibu pakailah cadar lebih selamat. Tapi cadar ada khilaf, pakai boleh, nggak pakai pun boleh. Cuma mukanya boleh nampak. Tapi kalau pakai cadar lebih selamat. Masa pakai cadar cina dong foto siploun, cina peduk babe, dipajang di HP 10 lembar foto, pakai cadar nggak ada yang lihat. Ada uragam ikan lati cuka-cukeh kamu nah. Ikhilingan anak kau juga, anak mata ada menurut hotan. Hai. Tapi yang pakai cadar ada waktu buka, ada 2 tempat bukanya. Yang pertama waktu sujud salat, kalau tidak ada laki-laki, waktu sujud salat buka. Karena waktu sujud lebih elok jangan ketutup wajah. Tapi kalau ada laki-laki tutuplah. Yang kedua, buka cadarnya di saat kedatangan calon suami mau menikahi. Buka sebentar. Buka ya, buka. Nah, biar meramah kau buka ya. Bani buka, pinsan lintu sejum. Payah pinsan dari luar biasa, cantiknya luar biasa, nggak pernah pakai lipstik, nggak pernah pakai wardah, nggak pernah pakai jawar. Apa juga dia selalu menutupi wajahnya, tersimpan wajah cantiknya di balik cadarnya. Waktu dibuka maharnya 15, dia tambah 10 lagi. Cantiknya bukan main. Itu pun ada 2 lam. Lam cantik, lam mana? Makanya yang boleh pegang. Ibu-ibu jaga pakaianmu, sayang diri ibu. Maka apalagi ibu-ibu di jalanan kan? Pergi beli ikan kan? Nyapu di rumah kan? Pakai daster lagi. Ini bajunya kebuka di sini. Orang di jalan ini lihat. Nyamankah ibu? Enggak sayang ibu diri sendiri. Neraka panas bu, neraka panas. Kalau pingin ngetes neraka nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh. Nanti ibu pulang, panasin trika, nempel di sini. Panas nggak? Itu rasain esok harinya, hari kiamat. Maka sebab wanita jatuh di dalam neraka jahanam, pertama karena apa tadi? Kehormatan. Yang kedua karena pakaian. Yang ketiga karena durhaka suami. Ini bukan sasarannya wanita, bukan, nanti suaminya. Ini wanita duluan. Nah, 3. Yang ketiga durhaka suami. Ibu punya suami, minta maaf. Minta maaf sama dia. Minta maafnya bukan setahun sekali, lebarannya minta maaf. Kalau raya ditun tiga, nyampi maaf kalau cayu. Hancur dan. Bagaimana lagi maaf raya? Minta maaf sama suaminya, talafut, lafai. Bang, mohon maaf ya, maafkan adik abang. Dari tahun 82 kita menikah bang, punya salah bang. Adik banyak punya salah sama abang. Kadang-kadang wajah adik agak cemberut sama abang. Maklumlah, udah dari tahun 82, udah 2023, udah 40 tahun lebih bang. Kenapa adik nggak cemberut? Itu sama lengan-lengan kawan, 20 tahun dia nikah, penuh dia emas bang. Tapi adik 40 tahun nikah sama abang, masih karet pengikat gula bang. Inilah bang, makanya adik cemburut tiap hari sama abang. Tapi hari ini adik minta maaf sama abang. Ya bang ya, itu baru. Sebenarnya menyolaki maaf suami talafut lafaz, bang maaf adik bang. Tengku. Katu-katu aja tengah adik boleh,
Cuma agak beda. Abang, adik agak beda. Memang sudah tua, masih muda agak beda. Kalau udah tua nggak ada gigi. Tadi keluarnya agak susah. Abang. Abang. Kalau papa, you are Fafa. Enggak papa lagi, Fafa. Enggak ada gigi depan. Fafa. Nafasnya keluar. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah di dalam keluarga yang ngajarin romantis dalam keluarga siapa? Rasulullah juga yang ngajarin. Nabi makan dia. Waktu makan dia minta air sama Aisyah, istrinya. Wah Aisyah, kasih air buat ulun. Aisyah mau bangun ambil air. Kata Rasulullah, ya Aisyah jangan kau ambil air. Tapi itu yang Aisyah minum kasih buat ulun. Aisyah tersenyum malu-malu. Masa Rasulullah punya ulun dia minta? Aisyah bangun, kasih ya Rasulullah, ini minum. Dia ambil Rasulullah, bukan minum. Rasulullah mutar-mutar di mana bekas bibir Aisyah minum tadi. Dia cari, baru dia minum. Itu keromantisannya. Nah, kita juga sama. Tanya lako dia dapat jauh kerepet tadi. Man urun pajo kerepet kalau lagi lemah pajo jembung. Hai gerah. Hagrepek kan bumi. Kelako kacau ieu no je. Gemperma empat dalung je. Lain aja. Ada kah je kayu no batuk kah? Batuk. Ibu ngulang lagi, ini udah batuk ya, ini udah batuk. Sebelum nikah sama abang ambil adik di kampung bawa Kuala Langsa. Air kelapa 2 pipet dikasih, abang buang 1 ya, kita minum 1 pipet berdua kan, nggak ada batuk ya. Nah tapi sekarang udah beli batuk, udah lihat ini, udah penuh rumah udah batuk ya. Anak-anak udah penuh rumah baru batuk. Makanya ibu nulang, ngenuhak baru batuk. Boleh demi kering bunyongan juga, angkat batuk. Makanya tanya lah, kok jaga keromantisan saya, jip. Gagal dapat umar raya nak dijabang je. Pangkalan tak jadi dah. Yang penting kan cara. Yang namun keromantisan boleh dalam rumah tangga. Makanya ibu-ibu minta maaf suami. Kamu suami pun minta maaf istri. Bukan enggak punya salah, banyak salah. Apa engkau pilih kau 7 seput. 3 ngam grip. Nyampikan 1 kilo, 2 kilo. Kurumah luah bilih, jamak luah kurumah. Nah sayang. Ibang sayang kurumah. Tapi istri punya ikut pengajian. Istri waktu anak luah leh. Gucok leh gila, gerak ni mandum, gupu suci. Pertama le rumah, putih kompor. Terus di mandum. Goreng aja mandum. Lu goreng, pasok dalam tabak, kasih garam. Taruh di atas meja. Suami selesai sholat maghrib, dia mau makan. Baik pindah turaga, hana meluah. Hana aluah. Perut gila, luah kerong. Ngetap turun, luah bilih pada puh, ada meja yang break. Man dimaafkan. Karena secara hukum fikih ikan sekecil jari dimaafkan, sekecil jari dimaafkan, tapi sebesar lengan enggak lagi. Baik tengah muluh nak kembang dia. Maka kebanyakan kesalahan tanya waktu liburan di tepi pantai, beli ikan bandeng dia bakar. Ya salah lah, karena enggak dimaafkan lagi, udah sebesar lengan, tapi yang dimaafkan sekecil jari. Tapi yo bebino pemaaf. Tapi bayar ajak pasal kau juga habis-habis engkau. Kalau enggak pernah kak tengah hutan yang sekecil jari. Nyai cok drone lawak mungkin engkau ibu dalam bulan gede badan lebih dini bapak baca. Memang kira-kira mantan kira-kira apa ya sabi. Kalau punya salah sama suami mak minta maaf. Ibu-ibu minta maaf sama suami. Minta maafnya sebenarnya 2 kali dalam 1 hari. Yang pertama waktu mau tidur malam. Waktu mau tidur malam, bang, pemaaf dah usahalah hebatin dunia akhirat, bang. Menangis sikit. Ya bang ya.
Adik punya salah sama apa? Biar suami takut. Kenapa kau minta maaf? Apakah mau meninggal ya? Enggak, Pak. Mana tahu nanti malam ada enggak pakai lagi baju kuning, kadang baju putih dia pakai. Udah diam, jangan cakap lagi. Abang kalau enggak ada dia enggak bisa hidup. Dua-dua nangis dia. Minta maaf sama dia, nangis dia. Biar lululah hati abang. Makanya kalau sering-sering nangis dia lulu dia. Sebenarnya kadang suami ila kepoh ke rumah baik malah tampak kat perau tu. Nya ila ke tampak be tahlil. Tampak kat perau la ilaha illallah. Suami tinggal apa kena meninggal ke pencak dah pun. Iji punya laki tampan ni, you berapa tampak apa cici pan, kenapa? Li tampak lo, anda dah you nampak lo, apa ni you? Makanya bek ni you ngan suami, bek puturut karena marah-marah itu ada iblisnya, bek puturut. Nah makanya laki maaf pertama waktu mau tidur minta maaf sama dia. Yang kedua waktu bangun mau salat subuh minta maaf lagi. Bang, apa? Mohon maaf lagi. Kan tadi maghrib udah minta maaf, kenapa lagi? Bang, waktu maghrib itu mau tidur adik minta maaf dosa yang siang hari. Tapi adik minta maaf waktu subuh yang malam hari. Karena abang kan terlambat pulang semalam. Abang sibuk kan di kedai main chip kan? Adik ketiduran. Waktu abang mau pulang, abang ketok-ketok pintu, adik nggak jaga. Tapi sebenarnya adik jaga, tapi adik nggak mau bangun. Biar kapok abang pulang aja malam-malam. Kerinduan adik nggak ada lagi, udah jam 3 malam apa lagi. Tapi padahal adik jaga, tapi nggak mau ngopen abang lagi. Malah abang masuk ke kamar, abang nyolek adik nggak mau malingkan wajah. Padahal waktu itu adik kena murka Allah, kena murka malaikat, semuanya makhluk Allah kena laknat pada adik. Maka adik sadar adik ada ikut pengajian, maka pagi ini minta maaf sama abang. Karena semalam adik nggak ngopinin abang. Abang ngomong kalau itu salah nggak mau maafkan. Abang cepet-cepet pulang. Abang pulang malam-malam cepet-cepet. Tapi adik nggak mau. Adik nggak mau maafkan. Tolonglah bang, maafin adik. Makanya minta maaf maghrib dosa siang hari, minta maaf subuh dosa malam hari, itu minta maaf. Tapi kebanyakan bini-bini minta maaf setahun sekali. Kebanyakan. Itu pun sering nggak ada lagi. Golom ilake maaf bak lako atung bertaji semayang. Lako murong-murong teman. Lako bengong raya mententengut permoh katung bertaji. Dosakah istri? Dosa ya? Dosa enggak minta izin. Pegang. Bang. Long jawab semayang, long sejik raya. Agak. Abang bengong raya ngorok. Ibabah je kuliah menjahit. Adik lepas masjid. Tapi punya adik anda minta izin, dosa sama abang. Makanya ron ibu, dosa di bawah telapak kaki suami. Makanya enak kami suami, kapan-kapan kami teringat pada ibu dan ayah, kami langsung pulang bisa jenguk orang tua kami. Tapi ibu kapan-kapan kerinduan pada ibu dan ayah, enggak boleh pulang sebelum minta surat izin. Minta surat izin dulu. Maka carilah suami yang kayak gini. Dek, kalau adik ke Langsa, izin sama abang. Kalau adik ke Medan, izin sama abang. Kalau adik ke Simpang Upak, izin sama abang. Tapi kalau adik ke rumah orang tua, enggak usah izin. Itu elok suami. Yang susah suami itu macamnya baik kau rumah kita. Tapi ada rumah kah hanya yang kayak mohon. Ya ilahi. Be ulang-ulang lihat aja mon. Yang lalu biarlah berlalu.
Keputang ungkit lau. Makanya minta maaf pada suami. Sering-sering ibu laki maaf bak lako. Sering-sering. Ika mau lako pi minta maafnya. Anak tanya kai kandung li rumah padumboh. Nah yang 7, nah yang 4, nah 8. Capek ngandung anak suami. Malah menyusui. Tugas menyusui bukan tugas istri, tugas suami. Upah sama orang, tapi istri nggak pernah ngupah, nggak pernah minta uang sama suami. Bang kasih uang, nih nyusui anak abang, nggak pernah sampai 2 tahun nyusui. Ya ini nang balahin nang susu julu atung, julu atung gelah, geboh yo pun dia hemam le. Ya ini nang julu atung gelah, ni ya gagam sampai Tuhan ada lah. Gila tu. Gaji tanya ragam pula jasa rumah hai tabai. Maka laki maaf bab rumah, dek maaf tak usah abang. Dek abang. Sebenarnya bek nuntut lah rumah. PEI kan tugah horina. Pelah kaya kan tugah horina. Posusu kan tugah horina. Pudubu kan tugah horina. Rah baje kan tugah horina. Tugah tanya mandu. Oh, parti lo ngelaka ke nampungan ko. Memang dengut tidak ke nampungan ngelakoyan ko. Bati menyawa lagi yang berada ko. Bati nyo habis ceramahnya. InsyaAllah nanti malam dong serah terima mandum dulu. Aku tak gemubuk berina malamnya. Mau betul hotel blender di printer yang mah tikat. Gepeduk pada dengar rumah. Ember. Suami pulang tengah malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu. Nyapu kai kau dia. Sehubungan ustaz yang bilang tadi di masjid. Rupanya semuanya pekerjaan bukan tugas istri, tugas suami. 20 tahun kena nipu sama abang. Rupanya enak-enak aja di rumah ya. Malam ini adik udah ngerti lah bang. Ini semuanya aku serah terima dengan lapang dada lah bang. Ambil semuanya kau. Jok kalau kau mandu. Kalau kau, alhamdulillah. Suami juga ada ikut pengajian. Rupanya suami ke dapur dia. Nyampe ke dapur, dia ambillah beras di kalengnya 1 genggam. Dia bawa ke tengah rumah. Istri dia duduk. Sehubungan ustaz yang bilang juga nafkah istri dalam sehari semalam 1 genggam. Ini dia. Napakah kurma dalam surah semalam bawar gambar dapat. Oh hantai bawar gambar berjabu. Pulang surah semalam. Justru hansit ke makalung hana ku pura-pura. Sabak ikah kapaju hulepli ki berhelung kata mata-mata. Malah dia mangak-mangak tembon bu kololo ke bulu. Ilung mutikre anak ku pegah pakon tabak bajelung kaharah alian kaya kaplah hero maka hana ku pegah sapu kata kapajuh dua dalung. Sebenarnya jangan nuntut kalah. Mek nuntut mejujuk ju mandua di nanti mati gero dalam mana. Lebih kurang sajalah sama suami istri lebih kurang. Ibu udep bek banding-banding supaya nyaman udep bek banding-banding. Mana banding-banding ngono? Suami istri baru nikah. Le nikah kan support duduk depan rumah. Duduk depan rumah dengan suaminya. Sedang duduk-duduk dia lewatlah suami istri yang lain. Dia juga baru nikah, nggak lama, baru 5 bulan lah dia lewat, pakai NMAX lagi. Yang duduk depan rumah nggak punya apa-apa, dia cuma duduk aja nongkrong sama suaminya. Lihat kawannya, dia bawa istrinya di belakang NMAX. Dia nyolek suaminya. Mbak lihat. Nak igok. Igok tu pun sama bro. Dia bantu tenang bro, sama bro. Bro duduk di rumah. Atau kalako. Kun kalako karena kalian go. Yang bak jalan bunuh yang kaja kedek tobat semua itu dia penuh nak ugok. Iduk go dalam kalau gekah dia tepung duit dia semua. Yang betul yang jauh. Yang di jalan bilang yang di rumah itu bagus, yang di rumah bilang di jalan itu bagus. Maka hidup banding-banding itu kurang elok.
Cibancit lagi yang kana aja. Terima apa adanya, qanaah aja. Makanya kalau dunia lihat ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, ulun punya mobil, tapi tetanggaku cuma punya motor. Alhamdulillah ya Allah, ulun punya motor, tetangga ulun punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, ulun punya sepeda, tetangga ulun gak punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, ulun walaupun gak punya sepeda, aku jalan kaki. Tapi di tetangga ulun nggak bisa jalan kaki, udah sakit dia, kolesterol dia, rematik dia, nggak boleh jalan kaki lagi. Syukur ulun masih bisa jalan. Yang punya kolesterol ya alhamdulillah ya Allah, walaupun aku punya kolesterol nggak bisa jalan kaki, masih kau bisa makan. Tapi di tetangga, di samping rumahku tetanggaku nggak bisa makan lagi. Tapi yang nggak bisa makan juga dia alhamdulillah ya Allah, walaupun aku nggak bisa makan, tapi aku masih hidup, masih bisa berzikir kepadamu ya Allah. Ini di kiri kanan rumahku, apalagi tetanggaku. Ini dia belum kendari nuju dia. Maka lebih elok mandang ke bawah, jangan mandang ke atas. Kalau lihat rumah orang dia bikin rumah kegedean, kita lihat, wah bikin rumah 3 kamar ya, nunggu ya nanti 6 kamar aku bikin. Jadi banding-banding, jangan hidup banding-banding, susah hidup banding-banding. Apalagi nyota duk lebih rumah bantuan. Rumah bantuan dadu periksa orang kemak. Pandai rumah bantuan lewat. Aman, anak banyak-banyak periksa. Rumah gopjuk. Bukan. Jadi ibu yang banyak jatuh di atas titian siratal mustaqim, tidak jaga kehormatan, tidak jaga pakaian. Yang ketiga, durhaka suami. Yang keempat, apa lagi? Yang keempat, yang banyak wanita jatuh di atas titian siratal mustaqim. Yang keempat, tidak menjaga apa itu namanya? Yang di alis mata ya, apa namanya? Di alis mata, bulu mata, apa namanya? Perhiasan. Nah, itu wanita banyak perhiasan. Bulu mata dikasih Allah, kasih lain. Kayak Syahrini. Mau bikin seperti artis lah, dia artis. Syahrini dia pakai bulu mata masuk TV, kita TV rusak pun nggak masuk. Kupu dia pakai sayu kadon. Darah baru kain nolong. Pakai bulu mata dua ni indah darah baru gede ubayun. Syahrini pakai bulu mata motor Fortune, ni tanya indah darah bodoh motor Chevrolet. Terus ada 4 darah baru, oh sini tu tinggal bulu mata. Terus dia tanya bangun bulu mata lung ho sini tu. Kai pupo lam bayun. Penampilan dengan but anak cocok. Pakai kawat lama. Apakah nggak bisa tunggu pakai kawat? Boleh pakai kawat. Tapi ada tapinya, kalau gigimu ego tanya agak rusak baju. Wate dah game umur kedua bah. Ego lagi bapelur kok. Menyogigo tanya agak bermasalah, datanglah ke dokter. Dok, ini gimana dok? Ini gigiku dok. Kalau aku makan daging susah dok. Masuk dalam celah-celah ini agak susah dok. Gimana caranya? Kata dokter, bu, ini kita pasang kawat aja dulu ya. Enggak lama, cuma 3 bulan aja ya. Nanti kita cabut balik ya, demi pengobatan ya. Boleh kalau dokter yang pakai boleh demi pengobatan. Tapi giginya bagus, rapi, pakai kawat haram. Bagus giginya, pakai kawat haram. Cuma untuk pasien-pasien aja lah haram. Nah, kayak artis saja. Artis pakai kawat. Makanan buah anggur, buah apel, strawberry. Tanya pakai kawat laba, makanan buah tutui. Kira-kira sembang buah kelayu. Kira-kira punya mekling. Punuh apa? Penampilan dengan tempat tinggal lagi-lagi ngomong-ngomong je. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan ibu sadarlah, baik pakai le perhiasan. Kalau perhiasan bulu mata, alis, apa lagi kawat, apa lagi banyak perhiasan wanita.
Cet kuku juga sama. Baca cet oke mak. Tunggu pingin hitam. Kalau pingin hitam gak usah dicat. Pulang dari sini, buka pintu, masukin jari jemarinya di belakang pintu, di samping engsel. Suruh tutup sama suami. Insya Allah hitam semua. Peng hanabe jaro hitam pun dah cecek nompu. Nyongkot trip belum ada hitam, kamu udah dah. Beda cecek, ngandung kan perhiasan. Cet, oke, cet dan aki. Nyono puluh mencak baru warna pink, baju pink, kuku pink, baju biru, kuku biru, baju hitam, kuku hitam. Ikutin hitam semuanya. Nah, tidak jaga kehormatan, tidak menjaga pakaian, tidak menjaga suami, perhiasan, neraka jahanam. Makanya ibu-ibu hati-hati, banyak perhiasan. Apalagi pakai gelang kaki. Pada ajak-ajak krik. Dulu nenek-nenek pasang gelangnya pada lembu, kalau hilang mudah kita cari. Tapi sekarang pada wanita krik. Nggak boleh. Kata Nabi, jangan kau pukulkan kakimu pada bumi. Maksudnya jangan pakai gelang kaki, yang boleh pakai gelang tangan. Nggak boleh. Makanya ibu jagalah perhiasan. Di mana perhiasan lagi? Di rumah. Belum mari Prabu Raya. Susun piring-piring berbunga mama papa. Yang anehnya makan di dalam piring, kamu menyek-menyek. Lamari piring laga-laga, pajobu lam piring atom. Nyam bodoh kacari. Nyawa tukar, cok atom patah lamari, cok enggak pajobu. Kubah meninggal ente nampu.